Cinta Hana episode 23. Tok tok tok. Masuk, Mike berkata ketika pintu ruangannya diketuk oleh seseorang. Setelah pintu dibuka, nampaklah sosok Freddy, staf bagian keuangan. Ada apa dia kesini? Pikir Mike kala itu. Ada apa, Freddy? Freddy lalu menyodorkan sebuah undangan kepada Mike. Mister, saya ingin melamar kekasih saya pada sore hari ini. Apa Mister berkenan untuk mengikuti acara saya bersama dengan teman-teman saya? Mike mengernyit. Apa harus? Saya harus cepat pulang soalnya. Saya sangat berharap Anda berkenan mengikuti acara ini sebagai penghormatan, karena calon saya juga berada di perusahaan yang sama. Kami hanya ingin berterima kasih karena perusahaan ini mempertemukan kami. Mike melihat ke arah jam tangannya. Sebelum jam 7 malam, ia harus segera pulang. Kasihan Hana yang pasti akan menunggunya untuk makan malam. Tidak lama bukan? Jam 7 saya sudah harus sampai di rumah. Tidak, Sir. Hanya acara minum biasa saja. Baiklah, saya ikut. Dan akhirnya Mike pun mengikuti acara yang diadakan bawahannya tersebut. Semua yang ada dalam acara tersebut memberi hormat kepada Mike, dan sedikit tak menyangka jika Mike akan mengikuti acara tak berkelas seperti sekarang ini. Sedangkan Mike sendiri cukup menikmati acara ini karena ia bisa mengenal lebih jauh pegawai-pegawainya. Tiba saatnya ketika si Freddy naik ke atas panggung yang sudah disediakan. Freddy menyanyikan sebuah lagu untuk kekasihnya, mengajak kekasihnya tersebut naik ke atas panggung dan mulai berlutut memberikan cincin pada kekasihnya tersebut. Mike menatapnya dengan tatapan kosongnya. Entah kenapa saat ini yang berada dalam pikirannya hanya Hana, dan Hana. Sir, bukankah mereka sangat serasi? Suara di sebelahnya mengejutkan Mike. Membangunkan Mike dari lamunannya. Iya, tentu saja mereka sangat cocok dan serasi. Mereka melalui banyak ujian, mulai dari tidak direstui keluarga masing-masing hingga keluar dari rumah masing-masing demi keutuhan cinta mereka. Saya sebagai teman Freddy ikut senang melihat mereka berdua bahagia bersama tanpa memikirkan hal lainnya. Entah kenapa perkataan itu menyadarkan Mike akan sesuatu. Ya, seharusnya dirinya berani mengambil keputusan untuk melangkah, seperti yang diambil oleh Freddy. Jika ia ingin mempertahankan Hana dan bayinya, kenapa ia setengah-setengah melakukannya? Bukankah itu akan semakin menyakiti mereka nantinya? Mike lalu teringat perkataan ibunya kemarin sore. Teringat juga dengan wajah sendu Hana. Astaga, apa yang ia lakukan selama ini? Kenapa dengan bodohnya ia mementingkan ego daripada orang-orang yang ia sayangi? Mike lantas berdiri, membuat semua karyawan yang berada di sana memandang ke arahnya. Ada apa, Sir? Maaf, saya harus segera pulang. Ada yang harus saya kerjakan. Dan tanpa banyak bicara lagi, Mike keluar dari restoran tersebut. Hana sibuk menata makan malam di meja makan. Hari ini mereka akan makan banyak karena tadi siang dirinya dan Dara memasak banyak makanan dan kue-kue kering. Ah, Dara,
Mengingat nama itu, Hana benar-benar bertekad akan menjodohkan sahabatnya tersebut dengan kakak kandungnya. Pasti akan sangat membahagiakan sekali melihat mereka bahagia bersama. Tiba-tiba bel apartemen Mike berbunyi. Siapa malam-malam begini yang bertamu? Jika itu Mike, mungkin akan langsung masuk tanpa membunyikan bel. Akhirnya dengan sedikit lelah karena perut yang sudah mulai membesar, Hana bergegas membuka pintu. Sedikit terkejut saat Hana membuka pintu karena tepat di hadapannya terdapat sebuah buket bunga mawar pink yang sangat besar. "Naik, sweetie." Itu adalah Mike. Wajahnya berada di balik buket mawar tersebut. "Astaga, kau mengagetkanku. Ada perayaan apa? Kenapa tiba-tiba memberiku bunga?" tanya Hana sedikit heran. "Memangnya harus ada perayaan dulu saat ingin memberimu bunga?" "Tidak juga, setiap hari pun aku mau," kata Hana dengan tersenyum manis. "Ayo masuk, aku masak banyak untukmu," ajak Hana. Lalu mereka berdua masuk ke dalam apartemen. "Kau ingin mandi dulu apa langsung makan malam?" tanya Hana yang langsung menghambur ke dapur menyiapkan makan malam mereka. "Aku mandi dulu saja." Mike langsung masuk ke dalam kamar. Hana menatapnya dengan sedikit heran. Ada apa dengan lelaki itu? Sepertinya sedikit aneh kelakuannya malam ini. Akhirnya, Hana mengenyahkan pikiran-pikirannya tersebut, lalu mulai menata meja makan kembali. "Ah, makanan ini benar-benar sangat banyak," gerutunya dalam hati. Tak lama tiba-tiba lampu di dalam apartemen Mike mati seketika, membuat Hana terpekik dan sedikit takut. Ya, Hana memang takut dengan kegelapan. "Mike, apa yang terjadi? Kenapa lampunya mati?" Tapi tak ada jawaban dari Mike. Hana mulai takut. "Mike, kumohon jawab aku. Aku tidak berani bergerak, Mike." Suara Hana mulai bergetar. Ia mulai menangis. Tapi tiba-tiba Hana melihat sebuah sinar dari dalam kamar. Sinar itu diiringi dengan sebuah suara merdu. Mike bernyanyi untuknya sambil membawa sebuah lilin di dalam cup kecil. Mike bernyanyi dengan suara merdunya, berjalan pelan menuju ke arah Hana yang ternganga melihatnya. Pria itu menyanyikan lagu yang begitu romantis hingga membuat Hana tersentuh seketika. Hana menutup mulutnya, tak menyangka jika Mike akan melakukan hal ini untuknya. Ada apa dengan lelaki itu? Mike akhirnya sampai di tempat Hana berdiri, lalu mendudukkan Hana. Lalu ia duduk berlutut di hadapan Hana dan mulai bernyanyi kembali. Hana tak dapat menahan tangisnya. Oh, lelaki ini benar-benar menjungkir balikkan perasaannya. Ini pertama kalinya Hana melihat Mike bernyanyi untuknya. Mata Mike menyatakan ketulusan. Bahkan mata coklat indahnya itu pun berkaca-kaca, seakan-akan mewakili segala perasaan Mike saat ini untuk Hana. "Hei, kenapa menangis?" tanya Mike sambil mengusap air mata di pipi Hana. "Apa yang kau lakukan? Kau membuatku tersanjung dan terharu," kata Hana sambil sesenggukan. Mike tersenyum manis. "Hana, aku minta maaf atas sikapku selama ini. Bahkan tadi malam, aku tahu jika aku menyakitimu." Hana menggelengkan kepalanya.
Tidak, Mike. Kau tidak salah. Aku tahu jika kau hanya belum siap. Shh, potong Mike sambil meletakkan telunjuknya di bibir Hana. Mike lalu mengambil sesuatu di saku celananya. Sebuah cincin. Aku ingin memulai semuanya dari awal denganmu lagi. Hana, maukah kau menikah denganku? Bersambung, nantikan episode 24-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.